Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Maksita Damayanti Sutika, saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 21 Agama Hindu. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan presentasi mengenai UAS Agama Hindu semester 1. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi ini. Pertanyaan pertama, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Nilai dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi yaitu dengan adanya nilai-nilai kesadaran akan keagamaan yang tinggi, di mana menunjukkan agama Hindu memiliki kepercayaan yang religius. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai keagamaan dapat tercermin dari sikap dan pola tingkah laku keagamaannya. Sebagai generasi muda, dengan melaksanakan pendidikan dan menanamkan pesan moral serta nilai-nilai seperti sopan santun, kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, keikhlasan, kebersamaan, dengan nilai-nilai keagamaan inilah yang harus diterapkan dan dikembangkan agar dapat mengubah tingkah laku ke dalam hal-hal yang lebih positif. Pertanyaan kedua, berikanlah pendapatmu, apakah Banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Menurut pendapat saya perlu, karena Banten merupakan simbol dari ajaran agama Hindu. Banten sebagai simbol ekspresi diri manusia dan merupakan persembahan atau pengorbanan suci yang ditujukan kepada Ida Sang Yang Widi. Jadi, Banten perlu dipertahankan agar tidak punah, dapat terjaga dan terlestarikannya kebudayaan Hindu. Pertanyaan ketiga, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya? Nilai yang dilanggar dalam agama Hindu yaitu nilai moral karena tidak menghormati wanita, di mana kehormatan wanita itu sesungguhnya dijaga oleh kaum laki-laki. Bisnis prostitusi online pada ujungnya juga akan tertangkap oleh pihak yang berwajib dan akan dibarengi dengan konsekuensi untuk menerima sanksi akibat dari perbuatan tersebut. Solusinya yaitu dengan menerapkan nilai moral atau kemuliaan yang dimiliki oleh wanita, seperti yang tersurat dalam sastra suci Sri Sesana, dan menyadarkan kaum laki-laki bahwa sesungguhnya kaum laki-laki lah yang berkewajiban menjaga kehormatan wanita. Pertanyaan keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan berikan contoh? Nilai agama Hindu yang bisa dipelajari dan diterapkan ketika mengunjungi panti asuhan yaitu nilai agama, nilai kejujuran, nilai toleransi, nilai kebersamaan, nilai moral. Contohnya yaitu melakukan kegiatan persembahyangan secara rutin dan teratur, menghargai dan menghormati seluruh anggota yang tinggal di panti, dan selalu jujur dalam melakukan suatu kegiatan. Pertanyaan kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan berikan contoh. Menurut pendapat saya ada. Kepasrahan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepasrahan positif dan juga negatif. Ketika manusia mengalami fase pasrah tapi masih bisa berpikir positif, maka ia akan mengingat Tuhan dan akan melakukan hal yang positif untuk mengubah kepasrahan tersebut. Tetapi manusia mengalami fase pasrah dan tidak bisa berpikir positif, maka sangat ada hubungannya dengan sifat korupsi karena mereka hanya berpikir pendek dan tidak mau melakukan suatu usaha. Contohnya yaitu ketika orang sudah kesusahan dalam ekonomi namun tidak tahu harus melakukan sesuatu hal, maka mereka akan nekat mencuri. Contoh lain yaitu ketika seseorang bekerja pada suatu perusahaan namun gaji tidak sesuai dengan yang ia kerjakan, maka orang tersebut akan mengambil sedikit demi sedikit uang yang terdapat di perusahaan tersebut. Pertanyaan ke-6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila ia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu
tidak dapat mencapai kesempurnaan, hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temui dalam pengkajian Center Agama Yoga selama ini. Pemusatan pikiran dan kesadaran Krishna merupakan bentuk tertinggi dari segala yoga. Dengan pemusatan pikiran kepada Krishna, seseorang dapat mengenal kebenaran mutlak sesungguhnya. Karena itu, seseorang harus mulai latihan yoga sebagai pemusatan pikiran kepada Krishna yang Maha Kuasa, dikemungkinkan dengan bakti yang telah dianjurkan dengan 9 bentuk yang berbeda. Di antara 9 bentuk itu, Sravanam adalah bentuk pertama dan bentuk yang paling terpenting. 7. Dalam bab tentang bakti, dalam kitab Bhagavad Gita, dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melakukan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melakukan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna dari ungkapan Bhagavad Gita di atas yaitu kita tidak akan berhasil melakukan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan tanpa kita ingat melakukan kegiatan persembahyangan dan juga beriatnya. Dengan melakukan kegiatan persembahyangan dan juga beriatnya, setiap kehidupan yang kita jalani akan diberkati oleh Ida Sang Hyang Widi. Pertanyaan ke-8. Ngaben banyak orang menyebut bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimana menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut pendapat saya perlu, karena ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Upacara adat ngaben merupakan sebuah ritual yang harus dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang. Secara garis besarnya, ngaben dilakukan untuk memproses kembalinya Panca Mahabhuta ke alam besar ini dan mendampingi atma atau roh ke alam pitra dengan memutuskan keterikatannya dengan badan duniawi. Walaupun ritual ini membutuhkan dan mengeluarkan biaya yang sangat boros, kegiatan ini harus tetap terlaksana agar raga, sarira atau badan, dan juga tubuh cepat bisa kembali terhadap asalnya, yaitu Panca Mahabhuta di alam ini, dan atma bisa selamat berangkat ke alam pitra. Pertanyaan ke-9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngantek lingge dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut pendapat saya, mengenai pernyataan di atas, terkadang orang melakukan upacara yatnya besar-besar untuk sekedar pamer dan kadang mereka akan menganggap bahwa dengan melaksanakan yatnya tersebut akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Tetapi untuk menyumbangkan beasiswa kepada anak miskin mereka tidak mau karena takut uang mereka akan terkurang. Dengan melakukan hal ini, padahal dengan melakukan kegiatan tersebut sama dengan melakukan yatnya-yatnya lainnya dan juga pahalanya akan jauh lebih besar. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bhagavad Gita 18.78, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu umat Hindu yang menjalankan ajaran agama dengan melakukan praktik meditasi, karena dalam meditasi ada satu objek yaitu sinar suci Tuhan yang Maha Esa yang dimohonkan kekuatan melalui afirmasi atau doa, di mana dalam praktik meditasi ini juga berarti bahwa seseorang penekun meditasi melakukan trikaya parisuddha yang mengarahkan pikiran, perkataan, dan perbuatannya sehingga menjadi lebih baik dan benar, ataupun menjadi tersucikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan. Baik, saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.